Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih di Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia kelas 11, yaitu mengenai alkuna dan tata nama alkuna. Ini merupakan lanjutan dari materi alkena dan tata namanya. Oke, sebelum kita mulai lebih detail, kita sebutkan dulu atau jelaskan dulu definisi dari alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu ikatan karbon rangkap 3. Kalau ada rangkapnya maka pasti tidak jenuh disebutnya ya. Nah, berbeda dengan alkana, alkuna itu dimulai dari suku yang C-nya 2. Jadi tidak ada metuna. Ya, ada juga etuna. Jadi C-nya 2. Alkuna memiliki rumus umum. Rumus umumnya lebih simpel dari alkana dan alkena ya. Kalau alkuna itu Cn H2n kurangi 2. Jadi N-nya itu menunjukkan jumlah atom C-nya. Misalkan kalau C-nya 2, maka N-nya diganti dengan angka 2. Jadi C2H2 kali 2, 4 kurangi 2, 2 ya. Jadi C2H2. Nah, ini namanya etuna. C2H2. Untuk rumus strukturnya, jangan lupa antar atom karbonnya ada ikatan rangkap 3 ya, seperti ini. Dan maksimal C itu harus mengikat 4 ikatannya. Karena di sini 3, maka tinggal 1 hidrogen lagi. Ini juga sama, C ini udah 3 ikatan, maka tinggal 1 lagi. Kemudian kalau misalkan C-nya 3 ya, C-nya 3, maka E-nya 3. C3H2 kali 3, 6, 6 kurangi 2, 4. Maka kalau C-nya 3, H-nya 4 seperti ini ya. Untuk strukturnya kita bikin C sebanyak 3, kemudian kita harus menuliskan ikatan rangkap 3, boleh di mana saja. Misalkan di kiri, di sini maaf ikatan rangkapnya kurang 1. Nah, seperti ini. Terus ini tunggal ya. Nah, C yang ini sudah 3 ikatan, maka hanya 1. C yang ini sudah 4 ikatan. Di sini 3 ditambah 1, 4, maka tidak usah pakai H. Sedangkan C yang ini baru 1 ikatan, maka 3H lagi. Atau kalau misalnya kita tulis gini maksudnya. Seperti ini. Nah, C yang ini baru 3 ikatan, maka 1 hidrogen lagi. C yang ini sudah 1, 2, 3, 4 ikatan, maka tidak usah pakai H. C yang ini baru 1 ikatan, maka 3 lagi. Kita hitung C-nya 3, H-nya 4. Untuk butuna ya, yang C-nya 4, C4, maka N-nya itu 4. Untuk H-nya berarti 2 kali 4, 8 kurangi 2, 6. C4, H6 seperti ini ya. Nah, untuk butuna itu ada 2 buah nama meskipun tidak bercabang ya. Ada 1 butuna dan 2 butuna. Kalau 1 butuna berarti ikatan rangkapnya di nomor 1. Jadi gini maksudnya. Nah, ini kita hitung dari C yang ini yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 3. Kalau 2 butuna berarti, nah, seperti ini ya. Kalau misalkan ikatan rangkapnya di sini, maka namanya bukan 3 butuna, melainkan 1 butuna, karena kita harus ngitung dari sini, dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 3 ya. Jadi ini dengan ini itu sama. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan. Ini sudah tadi untuk rumus umum alkuna. Nah, kita lanjut ke tata nama alkuna. Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Artinya ketika kita hafal urutan alkana, maka alkuna juga pasti akan hafal, hanya akhiran ana diganti dengan una.
Tapi perbedaannya terletak pada C1. Kalau misalnya alkana ada C1 yaitu metana, tapi alkuna tidak ada metuna ya. Ingat, alkuna itu dimulai dari C-nya 2 yaitu etuna. Tata nama alkuna yang bercabang yaitu pemilihan rantai induk, penomoran, dan cara penulisan sama seperti pada alkena. Ya, yang harus kalian pahami adalah rantai utama itu harus memiliki ikatan rangkap 3. Contoh di sini ada struktur ya. Ini dianggap rantai induk. Kemudian yang ini cabang. Nah, ini ada ikatan rangkap 3, maksudnya ini kurang jelas. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini C2H5 itu harus diuraikan dulu menjadi CH2, CH3. Jadi, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sedangkan ini ya cabangnya. Maka kita harus memberikan nomor dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi berbeda dengan alkana. Kalau alkana harus lebih dekat dengan cabang. Kalau alkena dan alkuna harus lebih dekat dengan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Maka kita harus menuliskan angka 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan sini 6. Maka namanya heksuna. Kemudian ikatan rangkap 2-nya di C nomor 2, jadi 2 heksuna ya. Kemudian ada cabang metil. Metilnya di nomor 4. Ya. Ulangi, ini rantai induknya itu heksuna karena ada 6 karbon. Kemudian ikatan rangkap 3-nya itu di nomor 2. Kemudian ada cabang metil. Ini CH3 di nomor 4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada 6 struktur ya. Kalian harus memberikan nama struktur berikut ini. Bapak akan kerjakan 3 soal, nanti sisanya kalian kerjakan ya. Beri nama struktur berikut ini. Ini semuanya adalah struktur alkuna karena ada ikatan rangkap 3-nya. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Dari nomor A dulu ya. Struktur seperti ini kita harus berikan nama. Langkah pertama kita harus menentukan rantai terpanjang, tetapi harus mengandung ikatan rangkap 3 ya. Nah, ini rantai terpanjangnya kalau kita bikin lurus tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bengkok tuh 2, 3, 4, 5. Kalau kita ke kanan tuh 2, 3, 4. Ini nggak boleh ya, karena tidak mengandung ikatan rangkap 3 dan rantainya juga lebih pendek. Jadi kita harus ambil yang lurus ternyata ya. Ini induk. Maka ini jadi cabang. Nah, kemudian kita harus memberikan nomor di rantai induk yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, karena ini ikatan rangkap 3-nya itu lebih dekat ke kiri ya. Oh ya, jangan lupa ini di sini H-nya kita ulang ya. Kita cek di sini H-nya masih ada ya, sedangkan C yang ini sudah ada 3 tambah 1 ikatan. Maka sebenarnya di sini nggak usah ada hidrogen. Ini ada kekeliruan soal. Nah, kita ulangi ya, rantai terpanjangnya tetap ini cabangnya. Lalu kita harus memberikan nomor dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti ikatan rangkap 3-nya lebih dekat ke kiri. Ya, berarti ini atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 maka namanya heksuna. Ikatan rangkap 2-nya, ikatan rangkap 3-nya di nomor 2, berarti 2 heksuna. Kemudian ada cabang metil di nomor 4. Berarti nama struktur yang A itu 4 metil 2 heksuna. Oke, kemudian untuk yang B ada struktur seperti ini.
kalau kalian menemukan di sebuah struktur ada C2H5, maka kalian uraikan dulu, karena belum tentu C2H5 ini jadi cabang ya. Jadi artinya kita tulis ulang ini CH C, kemudian C2H5 ini kita uraikan menjadi CH2 CH3. Nah, ketika sudah diuraikan seperti ini, baru kita tentukan rantai terpanjangnya. Kita hitung kalau lurus tuh 2 3 4 5, kalau ke bawah tuh 2 3 4 5 sama. Kemudian kalau misalkan kita ambil ke kanan tuh 2 3 4 5, tetap 5 tapi tidak memiliki ikatan rangkap 3, maka kita pilih boleh lurus seperti ini atau boleh bengkok ke bawah. Jadi kita pilih salah satu. Misalkan kita ambil yang lurus rantai induknya, kemudian ini cabangnya. Nah, kita harus memberikan penomoran di rantai induk yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 3. Otomatis kita harus memberikan nomor di sini di kiri ya. Itu 2 3 4 5. Oke, ada 5 rantai terpanjangnya, maka namanya pentuna. Pentuna, ikatan rangkap 3-nya di nomor 1, berarti 1 pentuna. Kemudian ada cabangnya ini, hati-hati, ini namanya etil karena C-nya 2 ya. Etil di nomor 3. Jadi nama struktur ini adalah 3 etil 1 pentuna. Oke, kalau misalkan tadi kan kita ambil rantainya lurus ya. Bagaimana kalau bengkok ya? Ini karena sama-sama 5, itu pasti akan sama namanya 3 etil 1 pentuna. Kita buktikan ya. Kita tulis lagi soal yang tadi. Oke, perhatikan strukturnya sama, hanya kita ambil rantai terpanjangnya ke bawah karena sama-sama 5 ya. Berarti ini yang jadi cabangnya. Kita hitung dari kiri tetap karena lebih dekat dengan ikatan rangkap 3. Jadi 1 2 3 4 5 berarti pentuna. Ikatan rangkap 3-nya di nomor 1. Kemudian ada cabang etil di nomor 3. Jadi 3 etil 1 pentuna. Sama ya. Oke, itu yang B. Bagaimana kalau yang C ya? Yang C kita kerjakan. Oke, untuk yang C rantai terpanjangnya boleh lurus. Ini ada tuh 2 3 4 5 6. Boleh bengkok juga ke sini. Tuh 2 3 4 5 6. Nah, kita coba bengkok ya. Ini panjangnya. Berarti ini cabang. Kita kasih nomor dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Lagi-lagi ikatan rangkap 3-nya lebih dekat ke kiri ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Berarti namanya untuk yang C di atas saja. Kalau 6 itu heksuna. Heksuna, ikatan rangkap 3-nya di nomor 2, jadi 2 heksuna. Kemudian ada cabang. Ini metil, ini metil. Nah, kalau ada 2 sejenis, maka angka jumlah dari metilnya itu diawali dengan atau diganti dengan di. Jadi dimetil ya. Kalau 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Jadi dimetil. Metilnya di nomor 4 dan 5. Jadi 4,5 dimetil 2 heksuna. Jadi di ini jika ada cabang yang sejenis sebanyak 2 ya. Kalau 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi cabangnya sejenis dan lebih dari 1 maksudnya ya. Karena 2 di, kalau cabangnya 3 dan sejenis maka tri dan seterusnya.
Ya, kurang lebih seperti itu untuk tata nama Alkuna ya. Mudah-mudahan kalian semakin mahir dalam memberikan nama struktur hidrokarbon ya. Untuk 3 soal yang lainnya silahkan kalian kerjakan sendiri, boleh sambil bekerja di dalam kelompok ya. Oke, terima kasih untuk tata nama Alkuna. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.